pemirsa Tegal In Frame. Kembali lagi nih dengan saya Selsya yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dalam talk show interaktif, informatif, dan luar biasa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, pada tahu nggak ya kira-kira dari mana? Nah, supaya nggak berlama-lama aja nih, kita itu kedatangan tamu dari Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Nah, kalian pasti pengen tahu siapa aja sih bintang tamu saat ini? Oke, selamat siang, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya nama Haji Amir Taufan sebagai koordinator akademik di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Kemudian Bapak? Baik, nama saya Hafiluddin Kusyairi. Saya menjabat sebagai admin, humas, dan penjamin mutu di Yayasan Nur Faton. Oke, cukup. Nah, berarti Bapak di sini Pak Kiai Amir, terus Pak Afil ini kan menjabat di Ponpes Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal nih Pak. Yeah. Nah, itu boleh dong cerita profil dari Pondok Tahfidz tersebut Pak? Okay. Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal ini merupakan salah satu pondok cabang Tahfidz yang di Kudus. Pondok Tahfidz ini Yanbu'ul Quran itu mempunyai 7 cabang di seluruh Indonesia. Yang pertama itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 1 Pati, yang kedua itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 2 Muria, yang ketiga itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 3 Batam, yang keempat itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 4 Tapin, yang kelima itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal, yang keenam itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 6 Pangkalan Bun, yang ketujuh itu Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 7 Jonggol Bogor. Luar biasa sekali. Jadi ada 7 Pak. cabang ya. Keren-keren. Berarti ini udah berdiri di Tegal, cabang di Tegal Kelima. itu? Kelima? Kelima, cabang kelima. Dari tahun berapa itu Pak? Untuk cabang itu kita dari tanggal 5 Januari 2021 itu sudah mulai menerima santri baru karena kita itu pondok. Adapun legalitasnya sebagai cabang itu sejak tanggal 25 Januari itu yang dilakukan penandatanganan MOU antara Yayasan Nur Faton dengan Yayasan Arwaniyah sehingga melahirkan Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Gitu. Untuk alamatnya sendiri sih Pak? Itu di mana? Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal itu beralamatkan di Jalan Garuda nomor 143 Desa Bumireja, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, kode pos 52184, Provinsi Jawa Tengah. Lengkap sekali nih Pak. Nah, ini kan namanya Pondok Tahfidz nih Pak. Di dalam itu konsep pendidikannya bagaimana? Apakah hanya ada pesantren doang Pak, atau mungkin ada sekolah seperti SMA, SMP, dan lain-lain Pak? Konsep pendidikan di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal itu mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan formal. Dalam arti di dalam Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Tegal itu mempunyai lembaga formal yaitu SMP Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal yang sudah ada izin operasionalnya, dan juga ada SMA Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal yang dalam hal ini kemarin kita sudah melakukan verifikasi, yang memverifikasi kebetulan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah dalam proses mungkin minggu ini SMA-nya sudah mendapatkan ijab. Selain itu di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal selain santri yang diharuskan menghafal Al-Quran dalam kurun waktu 1 tahun itu 5 juz target, jadi kalau 6 tahun itu sekitar 30 juz. Selain tahfidz tersebut ada kitab kuningnya juga, antara lain ada Safina, ada Sorof, ada Nahwunya juga, ada Alfiahnya juga. Jadi biar kedepannya itu santri itu tidak hanya menghafal Quran tapi ilmu umumnya juga bisa dan kitab kuningnya juga bisa. Berarti gitu. Balance nih Pak? Nggih, balance. Baik, dengan Pak. kondisi yang sekarang. Iya. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman juga nih Pak? Nggih. Baik Pak. Nah tadi kan sudah dijelaskan mengenai pendidikan yang agama dulu nih Pak. Lalu yang formalnya itu bagaimana Pak? Yang formal di sini kan ada SMP Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal dan SMA Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. SMP kita itu sudah alhamdulillah sudah mempunyai 3 kelas, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Adapun SMA-nya kita masih belum menerima santri karena untuk PPDB tingkat SMA nanti pertengahan bulan Juni.
Tapi kami antara guru SMA sudah kami siapkan. Yang kemarin itu pada tanggal 5 Mei sudah melakukan tes interview, dan pada tanggal 25 Mei kemarin sudah penandatanganan fakta integritas bagi calon guru yang sudah diterima. Sehingga kemarin pas verifikasi SMA, alhamdulillah semua guru mapel sudah terpenuhi dan kita tinggal menunggu izin operasional SMA turun, begitu Mbak. Berarti sudah lengkap semua gitu Pak? Iya, sudah lengkap Mbak. Iya, berarti juga belum ada tanggal yang pasti untuk pendaftaran? Iya, belum. Menunggu dari keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Baik Pak. Nah, di tahun ini kan kebanyakan mengikuti kurikulum Merdeka nih Pak. Nah, apakah di SMA Bapak ini masih menggunakan kurikulum Kurtilas, kurikulum 13 atau sudah Merdeka nih Pak? Oke, berarti karena di kita itu SMA kita masih masih baru, sehingga dari arahan baik pengawas, kasih dan kepala dinas itu mengarahkan kita untuk memakai kurikulum 13. Adapun kemungkinan nanti tahun depan kita bisa mendaftarkan ke kurikulum Merdeka. Berarti saat ini untuk jurusannya itu ada apa Pak? Kalau di SMA, saya tertarik nih Pak, membahas tentang SMA. Berarti untuk jenjang SMA, karena kita kebetulan santrinya memang khusus perempuan, kita hanya satu jurusan, yaitu IPA. Yang memang tujuan SMA ini kita bukan hanya ke jenjang perlombaan-perlombaan, prestasi-prestasi, tapi bagaimana output setelah SMA selesai, santri kita itu bisa diterima di perguruan negeri di Indonesia, atau nanti bisa menjalin SPK kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri dengan sesuai minat dan bakat santri. Makanya nanti itu setelah masuk tahun ajaran pertama, pengennya kita itu ada sebuah kelas peminatan dan kelas bakat, yang mana itu tujuannya nanti kalau memang orientasinya ke Timur Tengah, nanti kita ada pendampingan. Kalau memang tujuannya ke Eropa, Amerika, itu kita ada pendampingan juga yang sesuai dengan minat bakat mereka nanti. Sangat menakjubkan ya Pak. Semoga program itu bisa terlaksana. Amin, ya Pak. Amin, amin. Nah, tadi sudah bicara tentang SMA. Tadi kan juga sudah disebutkan ada SMP gitu Pak. Betul sekali. Boleh Pak Kiai menjelaskan sedikit tentang SMP yang ada di Ponpes Taufid yang Buul Quran ini? Untuk SMP, alhamdulillah tahun ini berarti tahun ketiga dengan jumlah peserta didik itu sekarang ada 453. Alhamdulillah. Jadi walaupun boleh dikatakan secara waktu kita masih singkat ya, tetapi siswanya itu sudah lumayan banyak, dan siswanya itu alhamdulillah itu mewakili dari seluruh Indonesia, karena ada dari wilayah Riau, wilayah Kalimantan, Sulawesi, yang tertimur itu Papua, dan sepanjang Pulau Jawa. Alhamdulillah menjadi miniatur Indonesia di Pondok Tahfidz dan Buul Quran 5 Tegal. Ya, beragam sekali nih Pak. Alhamdulillah ya. Nah, kayaknya mereka tuh juga pengen tahu nih Pak, apakah kalau misalnya mereka mendaftar nih di SMP atau SMA Pak Kiai, ketika mereka berprestasi, apakah mereka akan mendapatkan benefit mungkin seperti hadiah apa begitu Pak, beasiswa kah atau apa gitu? Alhamdulillah untuk santri, untuk siswa yang berprestasi, memang kami dari pondok, dari yayasan itu ada reward khusus untuk mereka yang berprestasi. Dan memang kami mendorong untuk semua dewan pendidik ya, untuk memacu terus menerus, dan kami dari yayasan pun membackup ya untuk demi prestasi ya, prestasi daripada anak didik. Okay. Menurut Bapak Kiai sama Pak Philip, betul tidak kalau misalnya siswa itu berprestasi kemudian diberi hadiah, mereka akan senang, betul tidak? Wow, itu sok pasti ya, pasti mereka ya, senang ya. Itu suatu suatu yang memang layak mereka itu dapatkan dari prestasi itu. Iya, pasti nanti mereka jadi semangat nih Pak, terus meningkatkan kemampuan mereka, terus lebih tinggi lagi. Betul begitu sekali. ya Pak.
Nah, oke pemirsa, itu adalah singkatnya mengenai Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal. Nah, nanti kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Halo semuanya, masih kembali lagi nih dengan saya, Selsha. Nah, tadi kita sudah mengulik sedikit beberapa informasi mengenai Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5. Nah, tentunya kalian juga tertarik nih beberapa keuntungan dan mungkin kalian bisa berpikir kayak pengen daftar di situ ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita masih dengan bintang tamu yang masih bersemangat ini ya Pak. Padahal udah sore. Alhamdulillah. Iya, padahal udah sore tapi masih semangat. Oke Pak, di sini apa sih yang membedakan Pondok Tahfidz ini dengan pondok yang lain? Secara kan tadi sudah menyampaikan Pak Fili sudah menyampaikan ada 7 cabang. Otomatis ini sudah terkenal dong Pak. Di dunia Indonesia sudah terkenal karena cabangnya banyak sekali nih Pak. Bukan hanya itu, siswanya juga kan berprestasi. Nah, apa sih keunggulan dari Pondok Tahfidz ini Pak Fili? Terima kasih Mbak Salsa. Sejatinya Pondok Tahfidz yang ada di Tegal itu sama dengan Pondok Tahfidz yang di tempat lain. Cuman memang kita itu menginginkan seorang generasi Al-Quran yang ilmiah dan amaliyah. Ilmiah, amaliyah dalam artian yang selama ini mungkin orang hafal Quran itu di musola, di masjid. Kita itu pengennya hafal Quran itu sesuai dengan alhamdulillahirabbil alaminnya, bahwa rahmatan lil alaminnya itu tidak hanya di musola, di masjid, di langgar, TPQ, tapi pengennya itu di setiap instansi, bahkan di instansi sifatnya yang kenegaraan. Jadi bisa diterima di semua kalangan. Sehingga ketika orang memondokkan di Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran 5 Tegal, satu, bisa mendapatkan tahfidznya, kedua, bisa mendapatkan kitab kuningnya, ciri khas pesantren, klasik, ketiga, mendapatkan formalnya. Istilahnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya dua-duanya kena. Kena ya Pak. Masya Allah sekali ya Pak, di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Itu Mbak. Kita berarti mengusahakan seperti itu nggih Pak. Betul sekali. Iya. Mungkin kami bisa nambah sedikit. Iya boleh, silakan. Jadi di samping tadi yang disampaikan, pondok kami merupakan pondok tahfidz 30 juz. Untuk memperolehnya kami itu di pondok kami yang membedakan dengan pondok yang lain itu di sana satu ustadzah hanya menangani 10 santria. Ini yang beda dengan pondok-pondok di luar cabang daripada Yanbu Quran Kudus gitu. Kemudian juga yang dikedepankan oleh beliau Abuya Ulinuha maupun beliau Abuya Ulil Albab itu tentang adabiyah daripada santri. Adabiyah santri, akhlak santri ini benar-benar diterapkan di pondok kami di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam penghormatan kepada para ustadzah, kepada para guru, terhadap ilmu juga. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, kemudian di sana ada pendidikan, pengetahuan, ilmu juga itu sangat mulia, maka dengan dibarengkan ya dengan sebuah adabiyah, insya Allah baik Al-Qur'annya, ilmunya itu sesuatu yang memang diharapkan nanti akan menjadi santri-santri calon daripada pemimpin bangsa yang mempunyai akhlakul karimah. Begitu. Sangat bagus sekali nih Pak. Mungkin kita mau bahas kayak secara pengalaman realitanya itu kan
kebanyakan anak-anak yang mondok itu mereka berperilaku kepada orang tua malah jadi membangkang, terus mereka mungkin berpacaran. Nah, saya tuh pengen minta pendapat menurut Pak Fili sama Pak Kiai itu seperti apa dengan santriwan dan santriwati yang seperti itu, Pak? Oke, baik. Sekarang itu sudah zamannya digital. Tuh. Kita sekarang itu hidup di dunia yang tanpa sekat. Iya, betul sekali. Dulu mungkin kita belajar itu harus ke tempatnya. Bahkan ada istilah nggak ada toko jalan, nggak ada kalau dulu. Sekarang itu kita memasuki era digital 4.0. Dalam arti hal ini santri juga itu tidak luput kena dampaknya. Sehingga dalam hal ini santriah juga pengen tahu. Ada yang TikTokan, ya, betul sekali. Itu hampir 90%. Dan dari metode tersebut sehingga banyak teman. Dalam hal ini tentu kita sebagai guru, kita tidak bisa melarang. Kenapa? Karena itu ada peribahasa alimu auladakum fa innahum yuladuna fi zamanin ghairu zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian karena mereka itu dilahirkan pada zaman yang berbeda. Betul sekali. Mungkin kalau saya dulu mainnya itu pakai main kelereng dan lain sebagainya, kalau sekarang itu kelerengnya itu di gadget semua. Betul, iya benar. Jadi kita itu tidak bisa untuk membatasi, tapi kita bisa untuk istilahnya baik itu mengendalikan atau pendampingan, dan ini tidak boleh lepas. Sehingga hal-hal yang terjadi kayak tadi, oh kalau nggak punya pacar nggak laku. Lah itu biar dunia pesantren itu tidak usah ikut-ikut di kayak model-model yang bukan pesantren. Sekarang kan pesantren itu pesat karena salah satunya bagaimana anaknya itu, mohon maaf dalam tanda kutip, biar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Betul sekali. Dan dari Pondok Tauhid ini sangat mengutamakan ilmu. Dan supaya santriwan dan santriwatinya sesuai dengan tujuan dari awal gitu, Pak. Betul, termasuk tadi adabiyah ini yang benar-benar ya. Adabiyah nomor 1 nih, Pak. Betul. Adabiyah. Kebanyakan lulusan dari pondok pesantren Tauhid ini atau mungkin bahkan SMA itu apakah mereka berlanjut bekerja atau seperti apa, Pak? Oke. Nah, karena kita itu masih pondok baru, dalam hal ini kita itu masih berdiri pada tahun 2021, sehingga pada tahun ini 2024 kita itu masih ada di kelas 9 SMP. Jadi untuk jenjang SMA-nya kami itu masih baru memulai nanti bulan Juli, Mbak. Jadi kasarannya masih belum ada lulusan yang di jenjang SMA. Berarti belum ada nih, Pak? Iya, cuman kita itu sudah ada komitmen dalam hal ini bagaimana seorang santri yang perlu digarisbawahi gini, Mbak. Kita itu santri bahwa di Pondok Tauhid Ilmu Tegal itu khusus santri Santri itu berarti santriwati, khusus putri aja. Baik. Jadi komitmen kami itu bagaimana seorang penghafal Al-Quran juga bisa mempelajari ilmu formal sehingga outputnya nanti mungkin kita bisa mendaftarkan di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Bahkan cita-cita besar kami seorang hafid Al-Quran itu nanti pengennya bisa diterima di perguruan tinggi di luar negeri, Mbak. Gitu. Oke pemirsa, tadi adalah seputar informasi yang sangat menarik dari Pondok Tauhid Yanbul Quran. Nah, supaya kalian lebih ingin tahu lagi, kita akan lanjut ke sesi berikutnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Halo pemirsa Tegal Inframe, masih dengan saya nih Selsya. Nah, kali ini kita masih mengulik mengenai Pondok Tauhid Yanbul Quran 5 Tegal, tapi dengan bintang tamu yang berbeda nih. Nah, kalian pastinya pengen tahu ya, bintang tamu saat ini siapa? Baik Pak, selamat sore.
Ya, mungkin boleh perkenalan dulu Bapak, namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, dan jabatan di Pondok Tahfidz Yanbul Quran itu seperti apa kepada para pemirsa di rumah. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Subandi. Kebetulan di Pondok Tahfidz Yanbul Quran 5 Tegal, saya didaulat sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan. Jadi di struktur kita itu ada muassis. Muassis, beliau itu abah saya, ayah anda. Abah saya itu sebagai muassis, sebagai pendiri, sebagai wakaf, muakif yang mewakafkan tanah dan bangunan. Terus juga ada keluarga yang jadi pengurus yayasan. Kebetulan saya didaulat sebagai ketua yayasannya. Ketua yayasan ya Pak. Iya. Berarti termasuknya petinggi nih, petinggi dari Pondok Tahfidz Yanbul Quran. Kalau kita motonya itu kerjasama, bareng-bareng. Jadi kayak tadi Pak Haji Amir, Pak Yai Hafiluddin, beliau ada di admin pengurus, ada di koordinator pendidikan formal, SMP, SMA. Kebetulan aja tempatnya, posnya ditempatkan di masing-masing tempat. Kalau saya kerjasama, nggak ada istilah petinggi, nggak ada istilah apa sih, asisten, apa istilah karyawan, itu enggak, kita kerjasama. Berarti sama rata nih Pak? Tidak ada yang senior, junior, tidak ada. Ya, kita kerja bareng. Nah, gini Pak, berbicara tentang mendirikan Pondok Tahfidz di Tegal, apa sih Pak kayak kesulitan selama Bapak Kiai dengan teman-teman yang lainnya mendirikan Tahfidz ini, Pondok Tahfidz ini Pak? Terima kasih. Karena kita spesifik mungkin ya, karena kita spesifik tahfidz, menghafal Al-Quran. Jadi segmen kita juga akhirnya spesifik juga. Jadi untuk orang tua wali, orang tua santriah itu mungkin kan pengen semacam pondok modern, pengen pondok yang bilingual, atau mungkin pondok salaf, pondok kitab. Nah, kita ada pilihan pondok Al-Quran gitu. Jadi emang segmennya itu semacam tidak sebanyak yang pondok modern mungkin gitu. Cuma kita juga akhirnya mengadopsi kita pondok tahfidz pondok menghafal Al-Quran, tapi juga kita masukkan ilmu-ilmu salaf. Jadi semacam belajar kitab, cara membaca kitab kuning, gitu kan, kitab-kitab salaf kita ajarkan. Terus juga semacam pondok modern, kita pondok salaf, tapi insya Allah fasilitas modern. Di kita itu kamar mandi di dalam kamar, terus kamar juga terbatas untuk 12 orang, ada taman, ada laundry. Wah, laundry, terus maem prasmanan gitu. Jadi kita menamakan diri Pondok Al-Quran, Pondok Salaf, tapi insya Allah dengan fasilitas modern. Jadi pertama-tama ya, namanya pertama ya Mbak ya, kan emang tidak ada yang mudah untuk pertama kali. Betul sekali. Kita mencari santri, kita open rekrutmen ustadzah, open rekrutmen guru-guru, terus termasuk ini dari bengkel sinema membantu kita untuk sosialisasi, promo, media sosial. Itu ya namanya pertama kita cukup berdarah-darah. Pastinya. Jadi kata guru saya itu tidak ada melahirkan yang tidak berdarah. Betul. Betul sekali. Melahirkan secara normal maupun melahirkan secara sesar mesti berdarah. Pasti. Nah, itu yang saya rasakan. Awal-awal itu ya begitu perjuangan. Namanya juga proses nih Ya. Pak. Dari awal sampai ke tinggi, puncak tinggi ini tuh Ya, banyak insya sekali Allah. juga. Yang penting ikhlas, komitmen dari awal itu kita berjuang. Nah Pak, berbicara tentang laundry, berarti itu nanti laundry itu khusus untuk santriwati di situ atau umum juga boleh nih Pak? Sementara masih untuk santri kita, santriah kita. Kebetulan santriah kita kan sekarang sudah 450. Wah, 450. Untuk Juli nanti mungkin yang sudah mendaftar ada tambahan 150 lagi, 600.
Jadi pinginnya kita bikin laundry di luar yang bisa untuk kita sendiri juga bisa untuk masyarakat sekitar. Tapi sementara masih untuk kalangan sendiri masih mampunya ke kalangan sendiri mungkin nanti suatu saat punya tempat yang gede, punya mesin yang banyak, mungkin kita bisa untuk laundry masyarakat sekitar mungkin. Nah, para pemirsa yang di rumah, tadi kan kalian juga sudah tahu nih ya beberapa fasilitas-fasilitas menarik dari Pondok Tahfidz Yanbul Quran. Nah, kalian juga tentunya pasti tahu feedback atau bahkan review dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang itu apakah ada perkembangan, Pak? Boleh diceritakan kepada para pemirsa? Dari animo masyarakat, kita dulu dari pendaftar 100, tahun kedua sampai 150, tahun ketiga sampai 200, bahkan kita seleksi. Okay. Jadi yang mendaftar di pondok kita seleksi, ya sedih sih, ada yang pingin mondok, pingin belajar, tapi karena seleksi akhirnya banyak yang nggak diterima juga. Itu berarti menunjukkan pondok kita itu ya di masyarakat mungkin sudah mulai dilihat mungkin gitu. Itu untuk progres. Terus kemudian minta doanya untuk tahun ini kita buka SMA. Oke. Para pemirsa, jadi Pondok Tahfidz Yanbul Quran ini sedang buka pendidikan formal ya Pak, untuk SMA. Nah, jadi mohon doanya nih Pak supaya diperlancar gitu. Semoga kalian juga tertarik, betul nih Pak? Betul. Ya, tertarik di Pondok Tahfidz Yanbul Quran yang mendaftar di SMA ini, betul nih Pak. Nah, apa sih harapan Pak Kiai mengenai untuk masyarakat atau bahkan untuk anak muda yang ingin mendaftarkan di Pondok Tahfidz Yanbul Quran? Terima kasih Mbak Salsa. Jadi harapan kami sebagai pengurus, sebagai pengelola itu melahirkan generasi Islami yang Al-Qurani tapi visioner. Jadi SMA kita bikin MIPA. Iya. Jadi satu jurusan MIPA. Jadi harapan saya itu nanti banyak dokter-dokter yang hafidho, banyak insinyur-insinyur yang hafidho, banyak pejabat-pejabat yang hafidho. Jadi basicnya itu Al-Quran, tapi bermanfaat di masyarakatnya itu di berbagai disiplin ilmu mungkin. Jadi harapan besar itu, yang ingin kami cetak kepada para santriah-santriah kami. Ya, semoga tercapai nih Pak. Amin. Di sini juga pasti mendoakan dan tentunya yang di para penonton di rumah itu juga mendoakan Pak. Siap, insya Allah. Amin. Oke, pemirsa Tegal In Frame, itu tadi keseruan dari talk show kali ini. Semoga informasi tadi yang telah disampaikan oleh bintang tamu yang sangat luar biasa ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Dan jika kalian tertarik dengan Pondok Tahfidz ini, silakan mendaftarkan diri langsung secepat-cepatnya ya. Saya Selsha, sampai jumpa kembali lagi pada episode berikutnya yang tidak kalah menarik lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa.